Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3C. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bersama Bu Ali kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kemarin kita telah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas dan biji. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi, spora, dan pencakokan. Anak-anak, sekarang kalian buka buku halaman 167 di buku tematik kalian. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Sedangkan bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Dan wortel, singkong berkembang biak dengan umbi akar. Anak, sekarang kita melihat tahapan perkembangbiakan bawang merah. Dari bawang merah ditanam, terus kita siram dengan air, dan semalaman dia akan mulai tumbuh tunas baru. Tunas itu semakin hari semakin tinggi, menjulang ke atas. Biasanya kita beri pupuk agar bawang tersebut bisa menjadi subur. Nah, anak-anak, bawang termasuk umbi lapis ya. Selain umbi lapis, ada juga umbi batang, yaitu contohnya singkong. Singkong tergolong mudah untuk kita tanam. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari, maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan. Contohnya kalian bisa lihat di halaman 170 ya. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian bangsa penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Hari ini Siti dan teman-temannya belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu getuk. Mereka bekerja sama dan saling membagi tugas. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, anak-anak, pernahkah kalian bekerja sama dengan teman-teman kalian? Pasti pernah kan kalian bekerja sama? Anak-anak, selain berkembang biak dengan umbi, tumbuhan juga ada berkembang biak dengan spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah paku-pakuan. Anak-anak, kalau kita di sekolah, biasanya kita sering mengadakan kegiatan merawat lingkungan sekolah bersama-sama kan? Contoh kegiatannya biasanya kita menyapu, menyiram tanaman, membersihkan kolam ikan, dan membersihkan kelas. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat cara menyelesaikan soal cerita tentang pembagian. Contoh soalnya, seorang petani memanen 225 buah salak. Buah salak tersebut akan ditempatkan ke dalam 5 keranjang sama banyak. Berapa banyak salak di setiap keranjang? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Tadi disebutkan ada 225 buah salak ya, yang akan disimpan di 5 keranjang sama banyak. Artinya, 225 dibagi 5. Nah, kita bagikan dulu dari angka yang sebelah kiri. 2 dibagi 5 bisa? Tidak ya, kita tambah 22 dibagi 5 bisa. Kita cari perkalian 5 yang hasilnya tidak melebihi 22. Nah, kita di sini lihat 4 kali 5 itu 20 ya. Kalau 5 kali 5 itu 25. Kalau 25 melebihi 22 ya, berarti kita pakai yang ini. 22 dibagi 5, 4. Kita taruh di sini 4, lalu kita kalikan 4 di sini dikali 5 ini. 4 kali 5 berapa?
20. Kita simpan di bawah ya. Lalu kita kurangi, 2 dikurangi 0 berapa? 2. Simpan di sini. Lalu 2 dikurangi 2? 0 ya, tidak usah ditulis. Lalu kita turunkan ini 5 satuan ke sini. Nah, sekarang jadi 25 ya. 25 dibagi 5 berapa? 5 kali berapa? Ayo, yang hasilnya 25. Ini 5 ya, kita simpan di sini 5. Lalu kita kalikan 5 dikali 5. Berapa? 25. Kita kurangi hasilnya 0 ya. 25 dikurangi 25 hasilnya 0. Jadi banyak buah salak di setiap keranjang, ada 45 buah salak ya. 225 dibagi 5 hasilnya 45. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh cara menyelesaikan soal cerita tentang pembagian. Anak-anak, tadi kalian telah mempelajari tentang umbi dan spora. Sekarang kita akan mempelajari tentang mencangkok tanaman. Nah, anak-anak, kira-kira kalian tahu apa itu mencangkok? Ada yang tahu? Mencangkok adalah teknik perkembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan dengan cara mengelupas kulitnya dan membungkusnya dengan tanah. Nah, itu dia artinya mencangkok ya anak-anak. Keutamaan mencangkok adalah yang pertama, lebih cepat berbuah. Yang kedua, memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang ketiga, lebih praktis dan mudah dilakukan. Bagaimana cara mencangkok? Gimana anak-anak? Nah, sekarang kita belajar ya. Tahap pertama, pilih batang atau bagian batang tanaman yang lurus ya anak-anak. Tahap kedua, buat sayatan secara melingkar di ruas cabang atau ranting. Ingat, panjang sayatan paling banyak 5 cm. Tahap ketiga, lepaskan kulit kayu yang telah disayat secara hati-hati. Dan kalian harus ingat, kemudian bersihkan lendir kambium yang ada di kayu. Tahap keempat, tutup keratan dengan media cangkok yang sudah dibasahi terlebih dahulu. Ingat, ikat terlebih dahulu bagian bawahnya, baru yang di atas ya. Dan tahap yang terakhir, setelah kita menunggu sekitar 2-3 bulan dan akarnya mulai tumbuh, maka kita potong bagian bawahnya dan kita tanam ya anak-anak. Nah, anak-anak, itu tadi cara mencangkok ya. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu berikan di hari ini ya, anak-anak. Anak-anak, ingat tetap jaga kesehatan kalian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.